أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Sudah banyak sekali mempelajari pembelajaran al-jumlatul mufidah. Ya, yang pertama ada al-jumlatul mufidah. Kemudian pembelajaran apa selanjutnya? Ajzaul jumlah, bagian-bagian dari sebuah kalimat. Itu terdiri dari banyak sekali, yaitu ismun, fi'lun, serta harfun. Yang ketiga, perjumpaan ketiga kita sudah mempelajari fi'lul madhi. Kemudian mempelajari fi'il mudhari'. Kemudian mempelajari fi'il amr, dan kemudian mempelajari al-fa'il, subjek ataupun pelaku. Yang terakhir kita mempelajari al-maf'ul bih, objek. Ya, al-maf'ul bih. Yang lain ikutan follow. Terima kasih Akhi Edi sudah memfollow. Syukron jazakallah khairan. Sekarang kita akan mencoba mempelajari apa? Kita akan mencoba mencari al-mubtada. Sebentar. Kita akan mencoba mempelajari al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Kalau di sebelumnya selalu diberikannya apa? Diberikannya jumlah fi'liyah. Akan tetapi sekarang al-mubtada wal khabar itu bukanlah jumlah fi'liyah. Itu bukanlah jumlah fi'liyah, akan tetapi jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud daripada jumlah ismiyah? Jumlah itu kan artinya, ya, kitab Nahwu Al-Wadih bukan? Iya betul Akhi Edi. Apa yang dimaksud daripada jumlah ismiyah? Kan jumlah itu kan kalimat, ya. Jumlah itu kan kalimat sempurna. Punya mimpi masuk IDAT Lipia? AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Bu sedang mencuci baju. Rumah ini besar. Oke. At-tufahatu hulwatun, jumlah mufidah. Tapi kalimat ini didahului dengan isim. Lihat di sini adanya alif lam. Ya, alif lam ta fa alif ha ta marbutah. Isim at-tufahatu yang artinya adalah apel. Kalau sebuah jumlah itu diawali dengan isim, maka kita kategorikannya apa? Jumlah ismiyah. Tapi kalau sebuah kalimat itu diawali dengan fi'il, syadda, tawa, akala, yarbahu, yasidu, yabi'u, jumlah fi'liyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jumlah fi'liyah sebanyak 5 kali. Ya, pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari, pada fi'il amr, pada al-fa'il dan al-maf'ul bih. Sekarang saatnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kalau didahului dengan isim, pasti isim yang pertama itu, ya, yang mendahuluinya itu disebutnya sebagai al-mubtada. At-tufahatu mubtada. Lihat di sini, ya, saya leserin, saya garis merahin ini. As-suratu mubtada. Al-jaryu mubtada. Al-qitaru mubtada. An-nadhafatu mubtada. Al-ardu mubtada. Karena mereka isim yang di depan, yang paling awal, ya. Dan ingat, ini bahasa Arab, membaca dari kanan ke kiri, ya, bukan bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Ini bahasa Arab. Mengidentifikasinya, melihatnya dari kanan ke kiri. Lihat nih, nomor 1, at-tufahatu hulwatun. Yang mana yang mubtada? At-tufahatu. Kenapa at-tufahatu? Karena dia yang paling kanan. Gitu. Hulwatun paling kiri. Gitu, ya. Ini kalau secara dasarnya teman-teman ingat aja, yang pertama itu mubtada. Yang pertama itu mubtadanya. Oke, yang pertama itu mubtadanya. Nanti kalau sudah mendalam ada peraturan-peraturan lainnya. Nggak selalu yang pertama mubtada, itu nanti. Ya, karena An-Nahwu Al-Wadih ini kita baru di halaman ke-36. Ya, bukan halaman 29. Sebentar saya ganti dulu.
Ini sekarang halaman ke-36. Babnya itu bab al-mubtada wal khobar 36. Nah, sudah saya ganti 36 ya, An-Nahwu Al-Wadhi halaman ke-36. Lihat sini, halaman ke-36. Mempelajarinya al-mubtada dan khobar. Nah, kita jadikan at-tufahatu mubtada. Hulwatunya apa ini? Sesuai judulnya al-khobar. Dia menjadi al-khobar. Dia menjadi al-khobar. Oke, kalau mubtada itu mudah dipahami, dia adalah isim yang pertama dalam sebuah kalimat, isim yang paling kanan. Lalu khobar itu apa? Khobar itu apa? Fungsinya apa? Sekarang gini, coba kita hilangkan khobarnya. Hulwatunya kita coret, jamilatunya kita coret, mufidunya kita coret nih, kita tiadakan kabarnya, khobarnya. Kemudian kita ucapkan at-tufahatu, apel. Orang yang mendengarnya itu akan bingung. Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 05508. Jangan sampai kehabisan. Apel ini kenapa? Ada apa dengan si apel ini? Nomor 2, as-suratu. Foto, gambar. Kenapa gambar ini? Apakah gambarnya bagus, jelek, atau rusak, atau dicuri? Al-jaryu, jogging, berlari. Aktivitas olahraga berlari. Ada apa? Kabarnya apa? Sehingga ketika kalimat kedua muncul, at-tufahatu hulwatun. Oh, ternyata apel ini rasanya manis. Hulwatun artinya manis. Ya, kue bahasa Arabnya hulwun, manisan. Permen hulwun. Oke. Lawan katanya murrun, pahit. Makanya ada quotes qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar, yang jujur meskipun pahit. Oke, at-tufahatu hulwun. Maka hulwatunnya itu menjadi khobar, memberikan kabar berita bahwasanya si apel ini manis. Oke. As-suratu jamilatun. Ya, as-suratu jamilatun. Gambar ini, foto ini bagus, foto ini indah. Memberikan kabar berita bahwasanya foto ini indah, gambaran ini bagus. Al-jaryu mufidun. Berjoging itu bermanfaat, memberikan faidah, memberikan kabar bahwasanya al-jaryu, berjoging itu adalah hal yang bermanfaat. Itu fungsi daripada khobar secara mudahnya untuk teman-teman pahami. Lanjut di nomor yang keempat. Al-qitaru. Al-qitar kan artinya kereta. Kita akan bertanya, kereta ini kenapa? Apakah kereta ini cepat atau kereta ini lambat? Gitu loh. Kereta ini cepat atau lambat? Ada apa dengan kereta ini? Oh, kabar beritanya al-qitaru sari'un. Kereta ini cepat. An-nadhafatu itu kebersihan. Wajibatun, kebersihan itu adalah hal yang wajib. Al-ardu mustadiratun, tanah ini rata. Mustadiratun, rata. Oke. Jadi semua ini adalah jumlah ismiyah. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini semua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Sebuah jumlah, sebuah kalimat yang diawali dengan isim. Dan salah satu tanda isim itu adalah alif lam. Tanda isim adalah alif lam. Oke? Kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adalah alif, diawali dengan alif lam, berarti alhamdu adalah isim. Oke? Nah, setelah
penulis memberikan judulnya al-mubtada wal khobar, kemudian ada al-amthilah, contoh-contoh. Ya, 6 contoh ini lanjut ke pembahasan al-bahthu. Ya, lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan ini berbahasa Arab, tapi akan saya berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa Indonesia sehingga teman-teman mudah untuk mengertinya. Oke, sambil teman-teman simak, teman-teman bantu tap-tap layarnya. Teman-teman bantu di like layarnya biar apa? Biar live ini jadi ramai ya. Live ini jadi ramai sehingga nanti orang-orang lain bisa ikutan bergabung. Ya, traffic ya, algoritmanya mengejar sehingga bisa ramai live ini. Al-bahthu, pembahasan. Al-amthilatu sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh sebelumnya kulluha, semua ini adalah jumalun, adalah kalimat-kalimat. Wa kullu jumlatin dan setiap kalimat ini, setiap kalimat ini minha, mereka itu terdiri, murakkabatun, tersusun. Murakkabah itu artinya adalah tersusun minismaini, dari 2 isim. Minismaini, ismaini adalah musanna. Musanna kalau majrurnya dengan harfu ya. Minismaini, ismaini, ya, terdiri dari 2 isim. Ya, kalau kita lihat sini, at-tufahatu isim, hulwatun isim. Bedanya at-tufahatu tanda isimnya dengan alif lam, hulwatun tanda isimnya dengan tanwin. Oke. Sini saya akan tambahkan halaman. Tanda isim itu ada 5 saja, nggak banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama sesuai nazam alfiyah, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, dengan harfu jar. Kalau ada harfu jar, ya, kalau ada harfu jar pasti setelahnya isim. Oke. Ini tanda yang paling pertama. Tanda yang kedua, bil jarri wat tanwin. Kalau kata tersebut dengan tanwin, maka itu pasti isim. Oke? Itu pasti isim. Tanwin bil jarri wat tanwini wan nida, didahului dengan harfu nida, huruf ya. Ya, ya Yusuf, ya Muhammadun, ya Zaidun. Bin nida wa al, alif lam. Yang terakhir itu musnad. Ya, yang terakhir itu musnad. Nah, lihat di sini, hulwatun tandanya dengan tanwin. Kalau at-tufa itu dengan alif lam. Oke. Berarti mubtada dan khobar tandanya itu tanda nomor 2 dan tanda nomor 4. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut membacanya. Walismu dan kata walismul awal dan isim yang pertama ini, walismu al-awwal. Al-awwal itu kan artinya pertama. Walismu al-awwal fi kulli jumlatin, di setiap kalimat ini, huwallazi ibtada'na bihil jumlah. Si isim tersebutlah yang kita memulai mengucapkan kalimat. Kita tandain di sini, penting berarti. Huwallazi ibtada'na bihi al-jumlah. Dengan isim pertama itulah kita memulai sebuah kalimat. Dengan kata itulah kita memulai sebuah kalimat. At-tufahatu, dengan kata at-tufahah inilah kita memulai kalimat sempurnanya. Nah, dilanjutkan penjelasannya. Fahuwa lidzalika yusamma, maka dari itu dia dinamakan sebagai al-mubtada. Dinamakan sebagai mubtada. Yang lain ikutan follow yuk. Jadi gini, ya, semua pakar nahwu menamai sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Kenapa namanya mubtada? Mubtada itu kan ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, mubtadi'un mubtadaun ibtadi la tabtadi mubtadaun. Mubtada dengan dialah kita mengawali. Yang lain ikutan follow yuk. Oke. Kalau di pengajian, ya, nabda bismillah. Kita mulai pengajian ini dengan kalimat bismillah. Nabda, kita mulai. Nanti kalau pengajiannya udah beres,
Bunyinya apa? Nakhtam bilhamdalillah. Nakhtam bitahmid. Kita tutup pengajiannya dengan alhamdulillah. Ya. Jadi di sini penulis mencoba mengajarkan kepada muridnya itu kenapa namanya mubtada? Karena dengan dia kita memulai kalimat sempurnanya. Ya, terima kasih Bunda Sofa sudah mengirimkan gift-nya. Waktunya jadi bertambah nih ya. Kalau ada yang mengirim gift nanti waktunya dia bertambah. Tapi saya tidak terlalu mengharapkan gift, saya cuma mengharapkan teman-teman bantu follow nih, biar di sini makin bertambah persenannya dan juga di sini nanti botnya akan menyambut teman-teman ya. Bantu follow dan juga tap-tap layarnya biar live-nya tuh makin naik. Syukron sudah Live-nya tuh follow. makin naik. Yang lain ikutan follow yuk. Kita lanjutkan bacanya ya. Wa idza wada'na isba'na 'alal ismi tsani. Ya. Untuk isim yang kedua fi kulli jumlatin fa akhfainahu an nadhrina wa qara'naha kadza. Nah, ini tadi yang selaras dengan apa yang saya bilang. Yang lain ikutan follow yuk. Kalau ini kan wa idza wada'na isba'na. Kalau kita meletakkan jari, menutupi maksudnya. Kalau nih kata hulwatun ditutup, kalau nih kata hulwatun ditutup, dicoret ya, jamilatun dicoret, mufidun juga dicoret, dihilangkan. Terus kita cuman membaca at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu. Apa ini? Fa innana natahayyar wa nas'alu anfusana ma sya'nut tufah. Maka kita akan kebingungan dan bertanya, ma sya'nut tufah? Apa keadaan si apel ini? Kita cuma bilang at-tufahatu, at-tufahatu. Teman kita yang ngedenger, maza at-tufah? Kenapa at-tufahahnya? Kenapa apelnya? Apakah apelnya enak? Apakah apelnya pahit? Apakah apelnya segar? Apakah apelnya mahal? Membutuhkan kabar berita yang pastinya nih. Ya, tadi fa innana natahayyar wa nas'alu anfusana ma sya'nu at-tufah. Ya. Apa keadaan si atufah? Wa ma sya'nu as-surah wa ma sya'nu al-jarri. Walakinnana idza rafa'na isba'na wa qara'na hakadha. Kalau si coretan ini dihilangkan, at-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun. Kalau kita baca at-tufahatu hulwatun, kita mengucapkan kalimat ini ke teman kita, at-tufahatu hulwatun, teman kita akan mendapatkan kabar, oh ternyata apelnya itu manis. As-suratu jamilatun, oh ternyata gambarnya itu indah. Al-jaryu mufidun, oh ternyata jogging itu bermanfaat. Walakinnana idza rafa'na isba'na wa qara'na hakadha at-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun. Ini istafatna faidatan tamatan. Kita dapat mengambil manfaat yang sempurna. Kita dapat memahami dengan pemahaman yang sempurna. Walladzi afada. Sebentar. Walladzi afadana, dan sesuatu yang memberikan pemahaman kepada kita, dalam konteks susunan kalimat bahasa Arab ya, dalam konteks ilmu nahwu. Yang isim kedua ini huwaladzi akhbarona bihalawati tufah, yang dia memberikan kabar bahwa apel ini manis, wa jamalis surah, keindahan dari gambar tersebut, wa ifadatal jaryi, manfaat dari berjoging, dialah yang kita namakan sebagai khobaron. Ya, tadi satu paragraf ini sudah saya jelaskan secara mudah untuk teman-teman pahami di awal, ya, beserta dengan contoh-contohnya. Ya, memang cara penulis ini ketika memberikan judul al-mubtada wal khobar, setelah itu memberikan amsilah, contoh-contohnya, ada namanya al-bahthu, pembahasan. Dibahas secara runtut, satu persatu, dibahas secara rinci, didetailkan, ya, digali sampai ke akar-akarnya.
Ya, menggiring untuk pembacanya, menggiring untuk pelajarnya untuk bisa memahami dengan baik. Bukan hanya sekedar ini mubtada, ini khobar, beres. Nggak bisa gitu. Ya, penulis mencoba untuk menggiring pemahaman pelajarnya untuk bisa berpikir lebih baik. Wa idza ta'ammalna akhir kulli ismin min ismaini kullu jumlatin min jumlah marfu'an. Di sini kita ambil pelajaran yang kedua setelah mengenal apa itu mubtada, apa itu khobar. Ternyata mubtada dan khobar itu berposisi sebagai marfu. Kalau ditanya apa i'rabnya mubtada, apa i'rabnya khobar, jawabannya marfu'un. Marfu'un, ya. Teman-teman ingatkan pelajaran nahwu, isim itu i'rabnya antara 3, marfu', mansub ataupun majrur. Sekarang kita masih mempelajari yang paling dasarnya saja, marfu'. Marfu'. Keadaan isim ketika sedang marfu' itu pertama adalah mubtada dan khobar. Walaupun kalau digali sampai ke dalam-dalamnya, al marfu'at itu ada 13. Ada 13 mubtada, khobar, kemudian ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna dan lain sebagainya, ada naibul fa'il dan lain sebagainya, ya. Mubtada itu marfu, khobar pun itu marfu. Oke. Setelah pembahasannya beres, contohnya beres, pembahasannya beres, terakhir al-qaidah. Waalaikumsalam Umunia. Terakhir al-qaidah. Al-qaidah ini berfungsi sebagai apa? Contoh-contohnya sudah. Pembahasan secara terperincinya sudah. Sekarang yang terakhir intinya. Ya, inti daripada pelajaran ini apa? Yang pertama, al-mubtada isim. Syukron sudah follow. Al-mubtada Yang lain, isim. follow yuk. Umunia, ya telat. Tenang saja umumnya, ya. Kita sudah mengupload semua pelajaran itu di YouTube-nya Aos Academy. Umumnya tinggal cari aja di YouTube Arabic Online Study ataupun lihat story dari TikTok ini, ada kelihatan itu Arabic Online Study, ya. Yang pertama, al-mubtada itu isim. Pasti nggak bisa nggak isim. Bisa nggak kita bilang zahaba Muhammadun? Zahaba kan di awal ini, Ustaz. Bisa nggak kita bilang ini mubtada? Tidak bisa. Mubtada itu harus secara mutlak isim. Oke, isim. Harus secara mutlak isim. Kalau ini ada di depan zahaba, berarti ini bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Oke, jadi coret ini. Mubtada itu pasti isim. Yang kedua, mubtada itu marfu'. Ya, poin pertama mubtada itu isim, poin kedua mubtada itu i'rabnya marfu'. Poin ketiga, fi awal jumlah, selalu di awal kalimat. Ini kan kita belajar bahasa Arab kan dari kanan dong bacanya. Berarti yang paling kanan itu adalah mubtada'nya. Oke. Al-khobar. Poin pertama, al-khobar juga sama, dia harus isim. Ya, adapun nanti khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Ya, contohnya Muhammad yadhhabu ila suqi. Nanti di i'rab tuh yadhhabu ila suq wa jumlatu fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Ketika mengi'rabkannya, pasti al-khobar itu pasti isim. Yang kedua, sama poinnya. Al-khobar itu i'rabnya marfu'. Yang ketiga, yukawwinu. Baca sini, yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Menjadikan mubtada menjadi kalimat yang sempurna, menjadikan mubtada kalimat yang dapat dimengerti. Itu poin yang ketiganya. Saya ulang.
sudah beres dari amsilah, sudah beres dari contoh, sudah beres dari pembahasan, dikulitin, dicabut sampai ke akarnya, sudah beres dari pembahasan. Yang terakhir al-qaidah, intisari pembelajaran ini, kesimpulan dari semua pembelajaran ini, kaidah yang harus dihafal oleh pelajar. Oh, pertama, mubtada itu isim. Mau isim mu'rab, mau isim mabni, terserah. Karena mubtada juga bisa isim mabni. Hadza baitun. Hadzanya mabni. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Ataupun mau isim munsharif atau ghairu munsharif, terserah. Pokoknya isim. Yang kedua, selalu di-i'rabkan pada marfu'. Selalu di-i'rabkan pada marfu'. Kalau isim itu ada tiga, marfu', mansub, majrur, maka mubtada ada di sini, marfu'. Kalau teman-teman ditanya apa i'rabnya mubtada? Mubtada marfu'un bid-dhammati dhahiratu ala akhirih. Li'annahu isim mufrad. Ya. Selalu dijawabnya mubtada marfu', mubtada marfu', mubtada marfu'. Enggak ada mubtada mansub, tidak ada. Kecuali sudah diubah menjadi isim inna, baru ada. Ya, baru itu sudah berubah menjadi isim inna, bukan lagi mubtada. Oke? Yang ketiga, mubtada fi awal jumlah, selalu di awal jumlah, selalu di awal kalimat, selalu di paling kanan kalimat. Ya, ketika memulai kalimat. Al-khobar, temannya, pasangan dari mubtada ini juga harus sama-sama isim. Ya. Sama-sama isim, meskipun nanti kasusnya al-khobar itu sampai 3. Khobar mufrad, khobar syibhul jumlah, khobar jumlah. Nanti semuanya ini khobar syibhul jumlah itu ada kasusnya, itu sebenarnya ada mustatirnya, kainuhu. Ataupun khobar syibhul jumlah nanti pasti di i'rab di akhirnya wa jumlatu fi'liyah fi mahalli khobar, fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Pastinya isim, intinya isim. Yang kedua marfu, sama-sama marfu. Yang ketiga menyempurnakan makna mubtada, yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan, menyempurnakan makna mubtada. Oke, sebelum kita terjun ke tamrinat, sebelum kita terjun ke latihan, saya akan mencoba sekali lagi menjelaskannya. Setuju nggak teman-teman? Untuk sekali lagi dijelaskan. Ya, untuk sekali lagi dijelaskan untuk teman-teman semua yang sedang menonton ini. Setuju tidak? Setuju. Oke. Pertama, ada namanya al-mubtada wal khobar. Dia itu terletaknya di jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Berarti yang paling kanan ini harus isim. Bagaimana saya mengenali bahwa ini isim, bukan harfun, bukan fi'il? Ya, kalau teman-teman sudah ikuti live sebelumnya tuh di bagian yang kedua sudah tahu, tapi di sini coba saya merangkumnya. Isim itu simple, ada 5 tandanya. Menganalisisnya dari 5 aspek sini saja. Al-jarru, at-tanwin, an-nida, alif lam, musnad. Yang paling mudah bagi seorang newbie, bagi seorang mubtadi, bagi seorang pemula, intinya tanwin sama alif lam. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alif lam, berarti alhamdu itu isim. Ataupun tanwin, diakhiri harokat akhirnya tuh tanwin, nun yang bersukun, un, in, an. At-tufahatu hulwatun, tun, tanwin akhirannya, berarti ini isim. Ya, beres ya. Berarti sudah tahu semuanya isim itu apa. Di sini lihat at-tufahah alif lam. Oh, ini isim. Berarti ini jumlah ismiyah. As-suratu isim. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Lihat di sini, syadda tidak ada isimnya.
Tidak ada isimnya, Syukron tidak ada sudah alif follow. lamnya. Yang lain Towa ikutan follow tidak yuk. ada alif lamnya. Akala tidak ada alif lamnya. Oh, bukan isim ini. Gitu ya. Itu cara paling mudah untuk pemula. Ingat aja alif lam sama tanwin. Nggak usah perlu kejar, nggak usah perlu ke anida dan musnad. Alif lam sama tanwin beres. Ya. Kemudian udah tahu nih jumlah ismiyah diawali dengan isim, sudah tahu ciri-ciri isim itu apa? Dua itu saja, tanwin dan alif lam. Sekarang kita melihat kalimat sempurna ini, at-tufahatu hulwatun. Mereka ini berdua ini terdiri dari dua isim ini, ya, disebutnya apa dalam ilmu nahwu? Karena at-tufahah yang Syukron paling sudah kita follow. ucapkan di Yang lain awal, ikutan yang follow paling yuk. kita tulis di awal, at-tufahah. Dengan at-tufahah lah kita memulai kalimat, memulai pembicaraan, dialah yang dinamakan sebagai mubtada. Tulisannya seperti ini: alif, lam, mim, ba, ta, dal, hamzah. Mubtadaun, mubtadaun, mubtada. Kemudian orang Islam itu hebat, keren-keren, ya. Pelajarnya Syukron tuh sudah keren-keren, follow. santrinya Yang tuh lain sebenarnya pinter-pinter. ikutan follow yuk. Karena kita mencoba menamai sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Kenapa dinamakannya mubtada? Karena kalau dari segi bahasa itu berasal dari kata ibtada'a, yabtada'u, ibtida'an, mubtada'un, mubtadi'un, mubtadi'un, mubtada'un. Sesuatu yang dengannya kita mengawali. Kalau kita di kajian suka bilang nabda bismillah, kita mulai dengan bacaan bismillah. Memulai, ibtada'a, memulai. Dengan kata tufahala kita memulai pembicaraan. Syukron Dengan sudah kata follow. tufahala Yang kita lain memulai kalimat. ikutan follow Maka yuk. at-tufahah disebutnya sebagai mubtada. Itulah mengapa dinamakannya mubtada. Itu alasan pertama. Yang kedua, hulwatun. Kalau secara simpelnya seorang guru cuman bilang, ya, muridku, hulwatun itu khobar. Itu saya yakin muridnya nggak akan paham kenapa dinamakannya Syukron khobar. sudah follow. Kenapa Yang lain dinamakannya ikutan khobar? follow yuk. Ya, teman-teman terima kasih sudah nge-give banyak banget ini ya. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan gift-nya sehingga bisa menaikkan traffic dari live ini ya. Yang belum follow di follow dulu biar ininya follow-nya makin bertambah, dan juga nanti ada bot yang menyambut teman-teman yang sudah memfollow. Oke? Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Kenapa namanya khobar? Guruku, aku pengen tahu kenapa namanya khobar. Padahal kalau diterjemahkan, khobar itu adalah kabar berita. Kabar berita. Kok namanya khobar? Kok namanya kabar berita? Jadi begini. Bayangkannya caranya begini. Ini kata hulwatun. Hulwatun kan artinya manis ya, manis. Makanya kalau bahasa Arabnya permen itu hulwun, manisan, permen. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Kalau si at-tufahah ini cuman kita sebutkan at-tufahatu, 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 orang yang mendengar akan kebingungan, tidak mendapatkan kabarnya, tidak dapat memahami dengan baik. Ada apa dengan si apel? Ada apa dengan si apel? Apel ini enak atau tidak enak, pahit, mahal atau murah. Kita membutuhkan kata kedua untuk mengetahui dengan jelas keadaan si apel, kabarnya si apel. Karena kalau hulwatnya tidak ada, tidak jelas nih, tidak sempurna makna kalimatnya. Kita ucapkanlah at-tufahatu hulwatun. Apel ini manis. Si manis ini, si hulwatu ini memberikan kabar berita bahwasanya si apel ini adalah manis rasanya. Itulah mengapa dinamakan sebagai khobar. Contoh yang kedua, as-suratu. As-suratu itu artinya gambar, lukisan, gambar, foto, sama saja. Kalau kita cuma bilang as-suratu, orang yang mendengarnya akan kebingungan. Ada apa dengan ini gambar? Foto ini kenapa? Apakah foto ini jelek? Apakah foto ini rusak, terpotong? Ya.
Orang yang mendengarnya akan kebingungan, tidak sempurna makna kalimatnya. Akhirnya dihadirkan kata yang kedua, as-suratu jamilatun. Foto ini bagus, foto ini indah. Orang yang mendengarnya, oh ternyata foto ini bagus, ternyata foto ini indah. Gitu ya untuk penjelasan singkat al-mubtada dan khobar. Kalau teman-teman membaca ini lebih baik untuk dibaca. Karena al-bahthu, pembahasan itu seakan-akan penulis ingin mengkuliti, ya, mengorek sampai ke akar, mengorek, membimbing pembacanya, membimbing pelajarnya untuk benar-benar mengetahui secara detail. Setelah dibimbing, setelah diarahkan untuk mengetahui secara detail, akhirnya ditutup dengan al-qaidah. Kesimpulan yang kamu pelajari ini. Poin yang harus kamu ingat-ingat ini. Intisari pembelajaran mubtada dan khobar ini. Apa kesimpulannya? Apa kaidahnya? Mubtada itu ismun. Pasti isim. Nggak boleh mubtada itu harfun. Nggak boleh mubtada itu fi'il. Loh, saya mendapati yang mengawali kalimat itu harfun. Kalau saya mendapati yang mengawali kalimat itu fi'lun, saya jadikan jumlah fi'liyah. Tapi saya mendapati kalimat ini diawali dengan harfun. Fil baiti waladun. Fil madrasati mudarrisun. Fil mal'abi tiflun. Fi. Ada apa ini? Ya, ada apa? Kok bisa-bisanya harfun jadi mengawali kalimat? Ini susunan bahasa Arab yang jauh lebih tinggi lagi. Pada kesimpulannya, sebenarnya fil baiti itu bukanlah mubtada, tapi khobar muqaddam. Kabar berita yang diawali, yang dikedepankan terlebih dahulu, lalu baitunnya adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, pusing kan? Itu lebih tinggi lagi. Jadi tidak perlu kita pelajari untuk saat ini. Karena kalau dari kitab Nahwu Al-Wadhih ini, dia membaca secara runtut dari dasar dulu. Untuk orang-orang yang memahami dari dasar dulu. Kitab ini sesuai untuk kelas berapa, Ustaz? Kalau saya sih rekomendasinya kelas 7, 1 SMP. Karena setidaknya sudah harus bisa bahasa Arab dasarnya aja. Gitulah. Kan namanya orang belajar nahwu itu dia sudah ngerti mufrodat, dia sudah banyak hafal mufrodat. Cuman ingin menyusun kalimatnya dengan baik ataupun ingin membaca kitab itu dengan baik, ingin memahami Al-Qur'an itu dengan baik, ingin memahami hadis dengan baik, maka sangat diperlukan sekali ilmu alat yaitu an-nahwu. Yang kedua, posisi i'rabnya marfu'. Yang ketiga, mubtada selalu di awal kalimat pada keadaan normalnya. Al-khobar isim marfu' juga dan dia menjadi penyempurna dari si mubtada. Yang lain ikutan. Nahwu Al-Wadhih seharusnya khatamnya kelas berapa? Ya. Kalau Nahwu Al-Wadhih itu kelas 8 karena ini kan cukup banyak ya. Berapa halaman nih? 91. Kelas 7 beres. Kita coba tamrinat, latihan ya. Ini ada 47 orang yang menonton. Saya pengen teman-teman mengerti dengan baik. Nanti ketika saya tanyakan, teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan komentarnya satu persatu. Oke? Di sini ada Dea, ada Akhi Edi, ada Bunda Safa, Mustika, Ovaneni, ada Al-Fatih, ada Sri Fitri, ada Ahli Sufi, ada Rina. Oh, banyak sekali ya. Latihan yang pertama yang diminta istakhrij. Istakhrij itu artinya keluarkan. Umunia. Kulla mubtada, keluarkanlah yang mana mubtada, yang mana khobar dari 9 kalimat ini. Kita coba. Nomor 1 saya dulu, nomor 2 nanti teman-teman. Ar-raqmu al-awwal, nomor yang pertama, ad-dawatu mamlu'atun. Ad-dawatu mamlu'atun. Ad-dawatu mubtadanya. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Dibacanya marfu dengan dhammah dan dia isim tandanya alif lam. Mamlu'atun dia khobar. Kenapa? Karena dia isim dengan tanwin
dan dia marfu dengan domah, mamlu'atun tun domah dengan tanwin, dan dia menjadi penyempurna kalimat untuk ad-dawatu. Itu. Sekarang teman-teman nomor 2. Al-mizahu mudhirrun. Yang mana mubtada, yang mana khobar? Al-mizahu mudhirrun. Yang mana mubtada, yang mana menjadi khobarnya? Apakah mudhirrunnya khobar? Apakah al-mizahunya yang mubtada? Apakah al-mizahu khobar? Apakah mudhirrunnya mubtada? Jawab di kolom komentar. Akhi Plenger, al-mizahu mubtada, mudhirrunnya khobar, mumtaz. Irsan, al-mizahu mubtada, Nia, mudhirrun mubtada. Ayo. Kang Santuy mubtada. Yang mana mubtadanya Kang Santuy? Ya. Al-mizahu menjadi mubtadanya. Ya. Al-mizahu menjadi mubtadanya. Betul, Ukhti Sri Fitri Hamdani. Mudhirrun menjadi khobarnya. Ya. Mudhirrun menjadi khobarnya. Lihat di sini al-mizahu mengawali kalimat dan dia alif lam, dia ada alif lamnya, isim. Mudhirrun kalimat yang kedua menyempurnakan katanya. Oke? Menyempurnakan katanya. Sehingga al-mizahu mubtada, mudhirrunnya menjadi khobar. Lanjut nggak ke nomor 3? Syukron sudah follow. Syukron Akhi Hamdani sudah memfollow. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Lanjut. Ada pertanyaan. Sertakan artinya. Al-mizahu apa? Ad-dawatu apa? Ad-dawatu, ad-dawa. Coba diterka-terka. Ad-dawatu itu cairan yang ada di pulpen. Berarti ad-dawatu artinya apa? Ikutan follow yuk. Ad-dawatu artinya apa? Cairan yang ada di pulpen. Tinta, kata Dea Mumtaz. Ad-dawatu mamlu'atun. Tinta ini penuh. Mamlu'ah itu penuh. Tinta, wadah tinta ini penuh. Oke? Kemudian al-mizahu, mizah. Al-mizah itu bercanda. Al-mizahu mudhirrun. Bercanda itu mudhirrun, bisa menjadi berbahaya. Oke. Lanjut nomor 3. Al-muallimu hadirun. Al-muallim pengajar, guru. Hadirun hadir. Coba teman-teman jawab, al-muallim mubtada atau khobar? Hadirun mubtada atau khobar? Nanti akan saya cek satu persatu sudah follow jawabannya. Yang lain ikutan follow yuk. Pelengar, al-muallimu mubtada, hadirun khobar, mumtaz. Ya, nama kamu siapa Pelengar? Namanya nggak enak kalau disebutnya kayak gitu terus. LVA mim plus H, apa maksudnya tuh? Hana, alimun mubtada. Bukan para pelajar. Al-muallimu itu pengajar, guru. Hamdani muallim mubtada, Irsan al-muallim mubtada, Sri Fitri al-muallim mubtada, Aden atau Aden. Ya, Aden. Nanti saya panggilnya Aden. Nomor 4. Al-hawa. Lihat di sini adanya alif lam. Al-hawa berarti jumlah ismiyah. Isim yang di depan disebutnya apa? Mutajaddidun.
Ini ada tanwinnya. Isim juga. Isim plus isim. Isim yang kedua disebutnya apa? Berarti al-hawa ini mubtada atau khobar, mutajaddidun ini mubtada atau khobar. Coba jawab dulu di komentar. Al-hawa menjadi mubtada atau menjadi khobar? Mutajaddidun menjadi mubtada atau khobar? Ya, al-hawa mubtada kata Sudrajat. Ini namanya siapa nih? Ica. Syukron sudah follow. Al-hawa Yang mubtada, lain, Irsan ikutan mutajaddidu follow khobar. Ya, Mumtaz. Ada yang bertanya di sini, siapa nak? Siapa yang bertanya nih? King Ref. Izin bertanya, apa bedanya kullu yang mengikuti i'rabnya isim sama kullu harfu taukid? Kullu yang mengikuti. Berarti kalau kullu yang ada harfu taukidnya, dia itu fadlah, kalimat tambahan saja. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, taukid. Ya, dia aja menjadi taukid karena ada muakkadnya, ada yang sebelumnya. Tapi kalau mengikuti i'rabnya isim, bisa jadi dia menjadi mubtada. Contohnya, kullu talibin, setiap pelajar qaimun, berdiri. Setiap pelajar berdiri. Ya, ini kullunya menjadi mubtada karena dia isim dzaraf. Tapi kalau menjadi muakkad, ya, hadara tullabun, telah hadir para pelajar. Ya, hadara at-tullab, telah hadir para pelajar. Kulluhum, benar-benar seluruhnya. Kulluhum, setiap dari mereka benar-benar hadir. Kullu di sini menjadi muakkadnya karena di sini ada yang ditegaskannya. Itu ya, akhiref. Tadi kita lanjut, al-hawa mubtada, mutajaddidunnya menjadi khobar mumtaz. Al-hawa artinya apa? Kita bernafas dengan al-hawa. Apa berarti artinya tuh? Al-hawa. Syukron sudah follow. Yang lain, Oksigen. ikutan follow yuk. Lebih tepatnya udara ya. Al-hawa itu udara. Udara, bukan oksigen. Mutajaddidun. Udara ini selalu terbaru, selalu segar, selalu terbaru, selalu berganti lah ya. Nomor 5, at-tajiru aminun. At-tajir. Apa artinya at-tajir? At-tajir itu adalah profesi yang dia itu setiap hari ke pasar, pedagang. Siapa nih namanya? Burung flamingo. Nia, betul Nia, pedagang. Ya, at-tajir itu pedagang. Pedagang, tujar, bentuk jamaknya tujar. At-tajiru aminun. At-tajirnya menjadi mubtada karena kita mengawali kalimat dengan kata ini, dengan kata at-tajir ini, ya. Tat, kenapa sih selalu menunjuk ke sini? Ini ada tabletnya, ya, nggak kelihatan ya. Saya pakai tablet, ya. Saya melihat ini ke komputer, ini kamera. Ini mic-nya, ini tabletnya. Makanya saya selalu bilangnya gini, ya. At-tajir, dengan kata at-tajir inilah kita memulai pembicaraan, memulai kalimat, maka at-tajirnya menjadi mubtada. Aminun khobar. Oke? Sudah beres lah ya, latihannya sampai 5 ini aja. Tapi saya mau mencoba, barangkali ada teman-teman yang mau butuh i'rabnya. Bagaimana cara mengi'rabkannya? Kita coba seperti ini. Kegedean. At-tajiru tadi apa? Amirun, salah. Aminun. Oke. Aminun. At-tajirnya mubtada. Aminnya khobar. Nah, i'rab itu apa? Menganalisis sebuah kata. Kita tulis di sini. At-tajiru mubtadaun. At-tajir menjadi mubtada. I'rabnya mubtada apa? I'rabnya mubtada itu marfu.
At-tajiru mubtadaun marfu'un. Sekarang kita bertanyanya, karena marfu' itu punya alamatul asliyah yaitu dhammah, at-tajiru. Tapi dia juga punya alamatul far'iyah, tanda cabangnya, aliful itsnain, ya, alif musanna, waw jamaah. Kalau waw jamaah itu ketika mudzakkar salim ataupun isim asmaul khamsah. Syukron sudah follow. Ya, Yang ataupun lain, hadfu ikutan harfu follow ya. illah. Bukan harfu harfu illah. Ataupun nun, subutun nun ketika ada di af'alul khamsah. Karena di sini tandanya at-tajiru ru dhammah. Kita tulisnya apa? Mubtada marfu'un bid dhammah. Bid dhammati. Dhammah, harokat itu ada dua. Harokatnya zahirah terlihat ataupun harokatnya muqaddarah tertutup. Contohnya apa? Coba teman-teman lihat nama Nabi Musa. Musa. Ini ada alif maksuroh. Mungkin nggak kita bilang Musawu jamilun? Nggak bisa. Karena ini namanya isim maksur, sehingga dhammahnya itu ditutup dengan alif maksurah. Padahal sebenarnya di sini ada dhammah, Musa jamilun. Cuman karena ini disebutnya isim maksur yang mana si dhammah itu tertutup, maka ditutuplah dia. Karena di sini tajirnya terucapkan, tertulis at-tajiru. Kita tulisnya apa sini? Bid-dhammati az-zahirati. Apa artinya az-zahira? Az-zahira itu nampak. Waktu sholat zuhur. Kenapa namanya waktu sholatnya zuhur? Matahari sedang nampaknya oleh penglihatan kita, sedang panas-panasnya. Ya, punggung ini namanya dhahrun. Karena kalau orang sedang pergi menjauh dari pandangan kita, yang paling terakhir terlihat oleh mata kita adalah dhahrun, punggungnya dia. Mubtada marfu'un bid-dhammati dhahirah. Dia adalah si at-tajir itu adalah posisinya mubtada. Marfu', tanda marfu'nya itu wa alamatu raf'ihinya bid-dhammah az-zahirah, dhammah yang terlihat di sini. At-tajiru, dhammah yang terlihat. Syukron sudah follow. Yang lain ikutan Disempurnakan. Kenapa dia memakainya dhammah? Padahal tanda marfu itu ada 4, ada banyak ya. Ada dhammah, ada alif, ada waw jamaah, ada subutun nun. Li'annahu isim mufrad. Li'annahu Syukron sudah follow. Yang lain ikutan isim follow yuk. mufrad. Sempurnalah i'rabnya. At-tajiru mubtada marfu'un bid-dhammah az-zahirah Syukron sudah follow. li'annahu Yang lain isim ikutan follow mufrad. Teman-teman tahu nggak apa itu isim mufrad? Syukron sudah follow. Yang lain Kalau nggak ikutan tahu follow saya yuk. coba jelaskan. Isim yang tunggal mumtaz ya. Lihat di sini. Ini HP 1 jawalun. HP-nya cuma 1 jawalun mufrad. Cuma 1. HP-nya ada 2 musanna, ada 2 jawalani. Ini pulpen. Pulpennya cuma ada 1 kolamun. Isim mufrad. Pulpennya ada 2, ada 2. Isim musanna ada 2. Kolamani ditambah alif sama nun di akhirnya. Gitu ya. Kenapa dengan dhammah? Karena li'annahu isim mufrad. Adapun i'rabnya aminun i'rabnya aminun itu 11 12 sama i'rabnya si at-tajir. Tinggal kita ganti aja. Ya, kita ganti aja nih depannya. Khobarun
Aminun khobarun. Dah beres. Aminun khobarun marfu'un bid dhammati dhahiratu li'annahu isim mufrad. Beres. Itu untuk i'rabnya. Selanjutnya kita akan mempelajari al-jumlah al-fi'liyah. Mempelajari al-jumlah al-fi'liyah. Sesuai dari bab ini mempelajari jumlah fi'liyah. Menegaskan lagi jumlah fi'liyah itu apa, ya. Sebelum saya lanjut, coba teman-teman absen. Teman-teman asalnya dari mana? Saya asalnya dari Bogor. Syukron Coba sudah absen follow. di kolom Yang komentar. lain, Teman-teman ikutan berasal follow. dari mana? Gresik. Siapa nih? Ica dari Gresik. Torik dari Pekalongan. Yetizo dari Jakarta. Cahya dari Medan. Ayo absen dulu. Irsan dari Mataram. Anamin Jurujani Jawa Wusto, Jawa Tengah. Jaru Yujan. Apa itu? Gerobongan. Gerobongan. Ya, saya nggak pernah dengar kota tersebut. Baik teman-teman, jangan lupa dibantu tap-tap layarnya, di like live-nya biar live ini makin terus maju, makin terus tersebar ya. Yang belum follow, di follow dulu. Sebelah sini nanti bakal ada bot yang akan menyambut teman-teman yang sudah mau follow, dan juga nanti ini angkanya akan terus bertambah sampai ke 2000. 5 orang lagi menjadi 2000 Syukron followers. sudah follow. 5 orang Yang lagi lain, menjadi ikutan follow yuk. 2000 followers. Siapakah yang akan menjadi followers yang ke 2000 Syukron sudah tersebut? follow. Yang lain, 2 orang ikutan lagi. follow yuk. Madura, ada yang dari Madura, Alma dari Madura, Mas Ahmad dari Tasikmalaya. 2 orang lagi yang mau follow akan menjadi 2000. شكرا على حسن اهتمامكم.